Terlihat salah seorang pria yang diketahui bernama Will Salas yang sedang menyapa ibunya. Di sana Will juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibunya yang kini telah berusia 50 tahun. Jadi dalam cerita kali ini, penuaan mereka terhenti di usia 25 tahun. Meskipun waktu yang ada di tangannya sudah sangat sedikit, sang ibu memberi 30 menit waktunya untuk Will. Saat akan pergi beraktivitas, Will terlihat menolong seorang anak kecil dengan memberikan 5 menit waktu miliknya. Jadi sebelum berumur 5 tahun, waktu di tangan mereka belum aktif dan belum bisa dipakai sebagai alat transaksi. Malam harinya, Will pergi ke sebuah bar untuk menemui sahabatnya yang bernama Borel. Kemudian Borel memberitahu kepada Will jika ada orang yang memiliki umur sangat banyak di tempat itu. Will pun langsung memperingati pria itu untuk pergi dari sana karena menurutnya ia tak aman berada di bar itu. Tak lama kemudian, sekelompok orang yang dipimpin oleh orang yang bernama Fortis datang ke sana dan mereka berencana untuk mengambil waktu orang kaya tersebut. Karena sedang dalam keadaan mabuk, pria kaya itu meminta waktu untuk ke toilet. Dan di saat itulah Will mencoba untuk menyelamatkannya. Melihat mangsanya telah kabur, Fortis pun menjadi marah dan mereka pun berusaha untuk mengejarnya. Will dan pria kaya itu berusaha untuk melarikan diri dari kejaran Fortis. Mereka pun masuk ke dalam sebuah bangunan kosong untuk mengamankan diri. Merasa situasi telah aman, mereka pun mulai mengobrol dan saling memperkenalkan diri. Lelaki kaya tersebut bernama Henry Hamilton dan ia berasal dari New Greenwich. New Greenwich adalah sebuah kota yang dihuni oleh para orang kaya. Setelah itu, Henry dan Will pun berbincang-bincang. Will mencoba memperingati Henry untuk tidak melakukan kebodohan seperti yang barusan terjadi. Kemudian Henry pun menjelaskan kepada Will jika sebenarnya ia telah hidup dengan waktu yang sangat lama dan kini ia sudah mulai bosan untuk hidup. Mendengar hal itu, Will terlihat sedikit tersinggung karena sejatinya Will dan ibunya cukup kesulitan untuk terus bertahan hidup. Henry pun bertanya kepada Will jika ia memiliki waktu sebanyak miliknya, apa yang akan Will lakukan. Will pun menjawab jika ia tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana agar mereka aman dari kejaran Fortis dan gengnya. Keesokan paginya, Henry bangun lebih dulu. Ia memberikan semua waktunya untuk Will, dan ia hanya menyisakan sedikit waktu untuk dirinya. Tak lama kemudian, Will terbangun dari tidurnya, dan ia menemukan sebuah pesan dari Henry. Sementara itu, Henry duduk di tepi jembatan menunggu waktunya habis. Dan akhirnya, Henry pun tewas. Jasadnya pun terjatuh ke bawah jembatan. Malam harinya, di saat akan menaiki sebuah bis, Ibu Will dikejutkan dengan ongkos bis yang naik secara drastis. Karena tidak memiliki cukup waktu untuk ongkos pulang, sang ibu pun memutuskan untuk berlari ke rumah. Sementara itu, Will yang menunggu ibunya di pemberhentian bis menjadi panik karena sang ibu tidak ada di dalam bis tersebut. Merasa ada sesuatu yang salah, Will akhirnya memutuskan untuk berlari mencari sang ibu. Di saat Will menemukan ibunya, ia sekuat tenaga mengejar sang ibu. Namun sayangnya sang ibu telah meninggal karena waktu yang ada di tangannya telah habis. Will pun menjadi sangat bersedih karena ia harus kehilangan orang yang sangat ia cintai. Esokan harinya, timekeeper menemukan jenazah Henry dan mereka mengira jika Henry tewas akibat pembunuhan. Di tempat lain, Will memutuskan untuk pergi ke New Greenwich yang merupakan sebuah kota yang sangat maju yang merupakan impiannya selama ini. Will pergi menggunakan sebuah taksi dan ia menghabiskan cukup banyak waktu untuk bisa sampai ke kota tersebut. Singkat cerita, Will pun sampai di New Greenwich dan terlihat seorang gadis cantik yang sedang memperhatikan Will. Kemudian, Will menyewa sebuah kamar di salah satu hotel dengan harga yang cukup fantastis. Namun, Will yang kini telah menjadi kaya tidak keberatan dengan harga tersebut. Malam harinya, Will mendatangi sebuah kasino di dekat hotel tempat ia bermalam. Ia ikut bermain di sebuah meja bersama dengan salah satu orang kaya yang bernama Philip Weiss. Permainan berlangsung cukup menegangkan dan di awal pertaruhan, Tuan Weiss langsung bertaruh sebesar 50 tahun. Tanpa banyak berkomentar, Will pun ikut bertaruh.
Tak lama kemudian, Sylvia datang ke sana dan ia duduk di sebelah Philip. Karena merasa akan menang, Philip menaikkan taruhannya menjadi 2 abad. Lalu, Will pun memutuskan untuk ikut dalam taruhan itu. Philip merasa yakin jika ia akan memenangkan mainan itu. Namun ternyata kartunya Will lebih unggul dan Will pun berhasil menang dalam detik-detik terakhirnya. Sylvia yang menyaksikan hal itu pun cukup terkejut dengan keberanian Will dalam bermain. Kemudian Philip memperkenalkan Sylvia kepada Will yang ternyata itu adalah putrinya. Sylvia yang merasa tertarik kepada Will mengundangnya ke acara pesta besok malam di rumahnya. Esokan harinya, Will pun membeli sebuah mobil dan ia menggunakannya untuk datang ke pesta nanti malam. Sampainya di sana, Tuan Philip memperkenalkan keluarganya kepada Will. Meskipun sedikit canggung, Will membiasakan diri dengan kehidupan orang kaya. Dan setelah itu, Will pun berbincang-bincang dengan Sylvia. Setelah berbincang singkat, Sylvia mengajak Will untuk berdansa dengannya. Mereka berdua pun berdansa, dan tampaknya kini mereka berdua semakin akrab. Kemudian Will pun mengajak Sylvia untuk keluar. Will pun memutuskan untuk berenang setelah melihat pantai yang terhampar luas di sana. Sylvia yang melihatnya langsung mengikuti Will dan mereka pun berenang bersama. Benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka berdua. Karena takut ketahuan sang ayah, Sylvia pun memutuskan untuk segera kembali. Philip yang khawatir akan anaknya berusaha untuk mencarinya. Dan untungnya Will dan Sylvia segera kembali. Tak lama kemudian, timekeeper datang ke sana dan langsung membawa Will untuk diinterogasi. Seorang petugas yang bernama Raymond Leon terus menginterogasi Will mengenai kematian Henry. Meskipun Will telah memberitahukan yang sebenarnya, Leon tetap menganggap Will mencuri waktu milik Henry. Dan akhirnya, semua waktu yang Will miliki pun disita. Will yang tidak terima dengan semua ini, memutuskan untuk melawan. Dan Will pun mencoba untuk melarikan diri, sembari menyandra Sylvia. Will pun bergegas membawa Sylvia pergi dari sana. Seketika itu, aksi kejar-kejaran pun terjadi di sana. Leon pun berusaha untuk mengejar Will dan berusaha menyelamatkan Sylvia. Namun ia tidak berhasil karena mobilnya mengalami kecelakaan dan Will pun berhasil melarikan diri. Will terus memacu mobilnya dan tak terasa hari pun telah pagi. Will yang tidak fokus saat menyetir mengakibatkan mobil mereka mengalami insiden yang membuat mereka terpental cukup jauh. Ternyata itu adalah ulah Fortis dan rekannya. Tak banyak berkata-kata, Fortis pun langsung menguras habis waktu milik Sylvia. Saat dirinya sadar, Sylvia pun terkejut karena waktu yang ada di tangannya hanya tinggal tersisa sedikit. Sylvia pun sangat panik karena hal ini belum pernah terjadi pada dirinya. Kemudian Will pun mengajak Sylvia bergegas pergi dari sana menuju ke suatu tempat. Will mengajak Sylvia ke sebuah toko untuk menjual perhiasannya agar mereka mendapatkan tambahan waktu. Will dan Sylvia pun berhasil mendapatkan tambahan waktu sebanyak 48 jam. Setelah itu, Will membawa Sylvia ke sebuah telepon umum. Di sana, Will mencoba meminta tebusan dari ayah Sylvia. Namun, tampaknya Philip sedikit keberatan menuruti permintaan Will. Will pun mengajak Sylvia ke rumah lamanya. Lalu, Will pun menyuruh Sylvia untuk membersihkan dirinya. Setelah itu, Will menceritakan sedikit tentang kehidupannya. Dan Will juga menunjukkan sedikit trik pertarungan untuk memperebutkan waktu. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Will mengajak Sylvia untuk kembali menghubungi ayahnya dan menanyakan perihal tebusannya. Will pun memberikan sebuah pistol kepada Sylvia untuk berjaga-jaga dan Will menunggunya dari kejauhan. Pada saat Sylvia tengah menghubungi ayahnya, tiba-tiba Leon telah berada di sana. Dan Sylvia yang melihat hal itu langsung menembaknya, membuat Leon terluka. Meskipun Leon telah tak berdaya, Will tidak mau menghabisinya. Will dan Sylvia pun bergegas pergi dari sana menggunakan mobil milik Leon. Merasa tidak aman menggunakan mobil polisi, mereka pun memberhentikan mobil seseorang dan berusaha untuk merebut mobilnya. Selain mengambil mobil orang tersebut, Will dan Sylvia juga mengambil waktu milik orang itu dan juga beberapa perhiasan miliknya. Setelah itu, Will dan Sylvia pergi ke suatu tempat. Di sana, Will meminta Sylvia untuk kembali. Namun, Sylvia lebih memilih untuk terus bersama dengan Will dan membantunya. Siang harinya, Will dan Sylvia pun melakukan aksinya dan mereka akan merampok sebuah bank.
Mereka mengambil satu koper penuh mesin waktu dan menyuruh semua orang untuk ikut mengambil. Namun malam harinya, Will dan Sylvia berhasil ditemukan oleh Leon dan terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka. Untungnya, Will berhasil melarikan diri dengan menaiki sebuah bis. Karena merasa tak aman, Will dan Sylvia pun memutuskan untuk tinggal di hotel. Dan mereka menyewa semua kamar yang ada di sana. Malam harinya, Curtis berusaha untuk mencari tahu keberadaan Will. Dan salah seorang pemuda memberitahukan keberadaan Will kepadanya. Singkat cerita, Curtis telah sampai di tempat Will. Dan di sana ia mengajak Will untuk bertarung memperebutkan waktu. Awalnya Curtis terlihat senang karena ia berhasil membuat Will terpojok. Namun di detik-detik terakhir, Will berhasil membalikan keadaan. Dan sekarang giliran waktunya Curtis berkurang. Di saat Curtis telah berhasil dipojokkan, Will pun menghabisi semua anak buahnya agar tidak terjadi kecurangan di sana. Dan akhirnya Curtis pun harus tewas. Will dan Sylvia berusaha untuk pergi dari sana. Namun langkah kaki Will terhenti saat ia melihat pengumuman naiknya bunga pinjaman yang begitu besar. Melihat Will yang kehilangan semangat dan putus asa, Sylvia pun mencoba menyemangatinya. Dan Sylvia memberitahu jika ayahnya memiliki waktu 1 juta tahun. Keesokan harinya, Sylvia mendatangi ayahnya dan mengatakan jika ia sudah menyerah. Namun ternyata itu adalah jebakan. Will telah berada di belakang ayahnya yang menyamar menjadi salah satu pengawalnya. Will menodongkan pistolnya dan menyuruh semua pengawalnya untuk menyerah. Kemudian Sylvia membawa ayahnya pergi ke ruangan berangkas miliknya. Will berusaha membuka berangkas tersebut. Dan setelah berhasil dibuka, ia langsung mengambil mesin waktu yang berisikan 1 juta tahun. Setelah berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, Will dan Sylvia pun langsung pergi dari sana. Leon yang mengetahui hal itu menjadi semakin kesal dan ia segera bergegas mencari mereka. Setelah beberapa saat mencari, Leon pun berhasil menemukan mereka dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Meskipun dihadang dari depan oleh para timekeeper, Will dan Sylvia tidak menghentikan mobilnya. Mereka menerobos pembatas jalan dan berusaha kabur dari kejaran Leon. Namun tiba-tiba Leon datang menabrak mereka dari arah samping. Di situ, Will langsung memberikan mesin waktu yang ia bawa ke anak kecil untuk dibagikan kepada para penduduk. Kemudian mereka pun kabur dan melarikan diri dari Leon. Leon yang melihat hal itu pun langsung mengejar dan menggunakan mobilnya. Setelah berusaha cukup keras, Leon berhasil memojokkan Will dan Sylvia. Namun tiba-tiba Leon pun menyadari jika waktu di tangannya akan segera habis dan ia pun harus tewas di sana. Sekarang waktu mereka berdua sama-sama tinggal hitung mundur 60 detik. Kemudian Will pun menyadari jika di mobil timekeeper ada mesin waktu dan mereka pun berlari ke mobil itu. Setelah selesai mengisi waktunya, Will bergegas mendatangi Sylvia. Untungnya, Will berhasil tepat waktu dan ia mengisi waktu untuk Sylvia. Di akhir cerita, semua penduduk pun memutuskan untuk pindah ke New Greenwich setelah mendapatkan tambahan waktu yang telah Will berikan dan film pun selesai. Gimana, seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!